Ustaz. Meneruskan daripada udhiyah, yaitu pembagian daging kurban ya. Ya, pembagian daging kurban itu dibagi menjadi 3 kemarin ya. Cara membagi daging kurban itu nanti sebetulnya ada daging kurban yang wajib seperti nadar atau karena seperti kemarin itu karena menentukan. Berarti ini adalah udhiyah yang wajib. Kalau udhiyah yang wajib berarti semuanya harus dibagikan kepada fuqara wal masakin. Karena itu kalau panitia menerima, panitia masjid atau panitia apapun ketika menerima daripada titipan orang tanya, ini apa ini? Ini udhiyah yang wajib atau sunnah? Oh, ini udhiyah yang wajib, berarti semuanya harus sedekahkan kepada fuqara wal masakin. Harus ditanya. Ya. Kenapa? Karena ya harus sedekah kepada fuqara wal masakin dan dia atau orang yang wajib dinafkahi tidak boleh makan sedikit pun. Kalau yang sunnah nanti ada pembagiannya, cara untuk membagi daripada udhiyah yang sunnah. Tapi yang wajib semuanya harus disedekahkan. Ternyata di antara orang yang wajib dinafkahi makan sedikit daging daripada yang wajib tadi itu. Berarti apa? Wajib diganti. Berapa yang dimakan? 1 on. Wajib diberikan 1 on, serahkan kepada fuqara wal masakin. Kalau tetap melanggar dia. Nah, karena itu apa? Kalau udhiyah itu wajib, berarti semuanya harus sedekah kepada fuqara dan masakin. Kemudian kalau itu udhiyah sunnah. Kalau udhiyah sunnah itu ada beberapa cara pembagiannya. Cara yang paling afdal, dia memberikan semuanya kepada fuqara wal masakin, tapi dia cuma hanya mengambil berkah daripada sedikit daripada itu hewan kurbannya. Yang paling afdalnya itu hatinya. Ya, untuk dia makan untuk mengambil berkah daripada udhiyahnya, sisanya sedekah kepada fuqara wal masakin. Ini paling afdal. Ini cara yang paling afdal. Cara yang kedua, bolehlah dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk fuqara wal masakin, sepertiga untuk diberikan kepada teman-temannya walaupun mampu. Teman kerjanya, tetangganya, kerabatnya mungkin, ya sepupunya, pamannya, diserahkan kepada mereka walaupun mampu. Ini cara yang ketiga, cara yang kedua. Jadi dibagi 3. Sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk fuqara wal masakin, sepertiga untuk orang yang menjadi walaupun orang yang mampu, itu teman-temannya atau yang lainnya tadi. Cara yang keempat, cara yang ketiga yaitu dengan semuanya diambil oleh dia cuma hanya mensedekahkan seukuran yang wajib. Karena udhiyah itu ketika kita menyembelih itu amalan yang terbaik di hari raya kurban yaitu iraqatidam, mengucurkan darah kurban. Itu sudah amalan terbaik. Tapi bukan hanya itu, kita juga wajib mensedekahkan sedikit daripada hewan kurban kita. Kita ambil 1 on, 2 on atau 1 kilo, kita berikan kepada fuqara wal masakin, sisanya kita buat sendiri. Kita gunakan sendiri, enggak apa-apa. Kita gunakan sendiri, enggak apa-apa. Tapi ya lebih afdalnya ya dibagikan lah buat apa berkurban kalau mau dimakan sendiri. Oh, seandainya dia punya hajat, dia punya gawe seandainya mau nyunat anaknya, ya tetap sembelih, niat kurban, ya sedikit disedekahkan, kemudian sisanya dimasukkan boxnya dia untuk persiapan sunat seandainya. Enggak apa-apa kalau itu hewan, kalau itu udhiyah yang sunnah, boleh. Paham ini ya? Nah, tapi panitia enggak berhak melakukan itu. Panitia enggak berhak untuk melakukan itu. Digawe acara dewe panitia. Enggak boleh. Paham ya? Nah, ini cara yang kedua. Tapi bedanya gini. Kalau yang cara yang kedua tadi dibagi 3 kan? Sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk fuqara masakin, sepertiga untuk orang yang mampu walaupun mampu, temannya atau yang lainnya tadi. Tapi bedanya dengan diberikan kepada fuqara masakin dengan diberikan orang yang mampu, bedanya kalau diberikan kepada fuqara masakin itu sifatnya tamlik. Tamlik itu artinya apa? Mau dijual, mau dihibahkan, mau dihadiahkan, mau dimakan sendiri bebas. Ketika sudah menjadi miliknya fuqara bebas sudah. Oh, aku kakek ndolek nerima daging banyak sampai numpuk. Ini enggak punya kulkas lagi, tak jual lagi, boleh. Dijual lagi sama orang yang fakir itu tadi boleh. Tapi kalau diberikan kepada orang yang mampu, sifatnya cuman hanya ibahah. Boleh dia memakannya, boleh dia hadiahkan kepada yang lainnya, tapi enggak boleh dijual. Enggak boleh dijual. Dia mampu kok mau jual. Enggak boleh.
Boleh ente makan sendiri atau ente hadiahkan kepada orang lain. Boleh. Nah, kemudian hati-hati kulit daripada sembelihan hewan kurban. Kulit itu tidak boleh dijadikan sebagai upah untuk yang menyembelih. Tapi kalau mau dikasihkan kepada dia silakan. Jadi setelah dia manggil orang untuk menyembelih, kemudian dikasih upahnya, kemudian dikasih kulitnya, enggak apa-apa, tapi bukan sebagai upah. Tapi kalau upahnya itu kulit, enggak boleh. Paham ya? Dan kulit tidak boleh dijual juga. Man ba'a jilda udhiyatin fala udhiyatalah. Barang siapa menjual daripada kulit daripada hewan kurban, maka tidak ada udhiyah baginya. Ada yang mengatakan tidak sempurna, ada yang mengatakan malah tidak sah. Nah, karena itu ini harus kita ketahui. Jadi, untuk menyembelih, untuk cara menyembelih, ya cara sunnahnya pertama sebelum menyembelih kan diletakkan itu hewan kurbannya menghadap kiblat, dan orang yang menyembelih juga menghadap kiblat. Ya kiblat sana, berarti ya yang mau dipotongnya dihadapkan kiblat, orang yang menyembelih berarti di belakangnya dia menghadap kiblat juga. Itu sunnahnya. Baringkan ya kalau hewan kurban di sisi ya kiri badannya, kemudian mengikat semua kakinya kecuali yang kanan. Kaki kanan dibiarkan terlepas untuk pelampiasan. Dibiarkan satu kaki untuk ini kalau kambing ya atau sapi. Tapi kalau onta berdiri, cara untuk menyembelih onta berdiri. Kemudian sebelum disembelih, tentunya dia membaca bismillah dulu. Sunahkan baca bismillah, kemudian takbir, kemudian setelah itu baca sholawat. Ya kemudian ada doanya Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal minni, baru disembelih, baru dipotong. Paham ya? Nah, ini cara untuk memotong hewan kurban. Hati-hati ketika memotong hewan kurban. Yang wajib dipotong itu mari wal hulkum, tempat jalannya makanan dan jalannya nafas. Di sini ada tempat untuk jalan nafas dan makanan, itu yang wajib dipotong. Adapun audaj, ini yang otot yang besar ini sunnah untuk dipotong, tidak wajib. Karena itu sebelum terpotong hulkum dan mari jangan diangkat. Ya, ketika disembelih langsung. Karena itu sebelum menyembelih diasah dulu pisaunya. Diasah dulu, diyakin sudah tajam baru. Setelah itu dipotong. Dipotong jangan diangkat kecuali semuanya itu sudah terpotong. Al-hulkum wal-mari, tempat jalannya nafas dan makanan tadi itu terpotong semuanya. Baru setelah itu dilepas tak apa-apa. Paham ya? Disunahkan memotong audaj, urat besarnya. Kalau saya diangkat sebelum terpotong, ya apa ini hukumnya? Kalau dia kambing seandainya dipotong belum sempurna, terpotong itu hulkum atau marinya, diangkat pisaunya. Kemudian dikembalikan lagi, dilihat. Kalau ketika mengembalikan lagi itu masih ada haya mustaghirah, masih kehidupan yang mustaghirah, yang yang dia ada haroka ikhtiyariyah, dia bergerak, masih bisa bergerak, masih bisa melihat, masih bisa noleh. Artinya masih hidup. Bukan harokanya haroka madbuh, bukan gerakan kejut-kejut sudahan. Maka boleh diteruskan dan halal kalau langsung. Tidak jadi bangkai. Tapi kalau sudah haroka madbuh, sebelum terpotong sudah haroka madbuh, diangkat, diteruskan kembali, jadi bangkai. Nah, hati-hati ketika menyembelih, ya harus orang yang ngerti. Memang disunahkan bagi orang yang berkorban itu sendiri yang menyembelih. Tapi kalau mampu, kalau enggak lebih baik mewakilkan. Paham ya? Nah, itu cara untuk menyembelih daripada hewan yang mau dijadikan korban. Kemudian ya sebelum orang yang disunahkan bagi orang yang mau berkorban itu untuk tidak memotong rambutnya, memotong kukunya, ya tidak mencukur semua rambut yang disunahkan dicukur sampai dia melakukan penyembelihan hewan kurbannya. Berarti mulai kapan itu? Mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Oh, kalau dia sudah ada niatan untuk mau berkorban atau sudah ada kambing yang mau jadikan kurban, mulai tanggal 1 sudah tidak potong rambut, kuku dan semuanya yang disunahkan untuk dicukur sampai menyembelih hewan kurbannya baru. Supaya Syumulul maghfirah, ya, supaya meliputi ampunan Allah SWT dengan jumlah rambut yang dia miliki, kuku yang dia miliki, supaya tambah timbangan daripada kebaikannya amalnya. Kemudian perlu diperhatikan juga untuk korban dengan yang hamil
itu pendapat yang kuat gak sah. Karena itu kalau mau berkurban ditanya dulu, hati-hati hewan yang kurban yang hamil. Walaupun ada pendapat yang mengatakan sah, tapi yang muktamad ya berkurban dengan hewan yang hamil itu gak sah. Kenapa? Ya karena bisa mengurangi daripada jumlah daripada dagingnya. Otomatis anak itu akan kandungan yang ada di dalamnya akan mengurangi daripada jumlah daripada daging daripada ibunya. Nah, karena itu hukumnya yang muktamad dikatakan gak sah dengan berkurban hewan yang hamil. Kemudian daging yang tadi diwajibkan untuk disedekahkan, kan tadi ada cara yang ketiga kalau memang itu yang sunnah, kurban yang sunnah, yaitu semuanya diambil dia, tapi sedikit yang disedekahkan. Disedekahkannya itu harus dalam keadaan mentah. Nah, boleh dalam keadaan matang. Oh, seandainya ini kan lebih baik saya buatkan aja nasi mandi, ya kemudian dagingnya saya masak, saya kasihkan ke rumah-rumah tadi itu. Kan mereka lebih senang. Ya kalau yang wajibnya juga ente kita kasihkan yang matang enggak sah. Ya, silakan mau dibuat gitu enggak apa-apa. Kalau itu sedekah udhiyah yang sunnah. Caranya ambil 1 on aja atau 2 on. Serahkan kepada orang fakir atau miskin, sisanya itu masakkan enggak apa-apa. Sisanya itu kita masak enggak apa-apa. Kalau itu bukan yang wajib. Ini kalau kurban sunnah. Kalau dia yang melakukannya, yang berkurban. Kemudian kalau mau berkurban itu waktunya kan kemarin sudah tahu sampai akhir ayam tasyrik. Tapi tanggal 13-nya lebih baik tidak melakukan di tanggal 13-nya. Kenapa? Karena pendapat mazhab lain mengatakan hanya waktunya sampai tanggal 12 maghrib. Tenggelamnya matahari yaitu tanggal 12 malam 13 itu sudah habis waktunya. Nah, karena itu lebih baik jangan sampai lebih daripada itu tanggal 13-nya. Dalam mazhab Imam Syafi'i tetap sah, tapi mazhab lain tidak sah. Lebih baik khurujan min khilaf, keluar daripada khilaf. Kemudian boleh enggak digabung antara kurban dengan akikah? Kurban dengan akikah apakah boleh digabung? Kurban dengan akikah itu ada 2 pendapat. Kalau pendapat Imam Romli, pendapat Imam Romli boleh menyembelih 1 kambing diniatkan 2 kurban dan akikah. Tapi masalahnya pendapat Ibn Hajar tidak sah dua-duanya. Tidak sah dua-duanya. Terus lebih baik gimana? Ya lebih baik sendiri-sendiri. Mana yang didahulukan? Lebih baik mendahulukan yang kurban ataukah akikahnya? Lebih baik mendahulukan kurban. Kenapa? Karena pertama waktunya kurban terbatas. Kan waktunya ada ketentuan waktunya. Dan dia tidak bisa melakukan kurban kecuali tahun depan. Kalau melewati daripada batas waktunya. Tapi kalau akikah kapanpun kita mau akikah bisa. Karena itu lebih baik kurban dulu. Juga masalahnya ancaman bagi orang yang tidak berkurban bagi yang mampu itu lebih berat. Nabi mengatakan ya man wajada sa'atan falam yudhahi fala yagrub musallana. Ada riwayat falyamut insya yahudian wa insya nasraniya. Ancamannya berat. Siapa yang mendapatkan kelapangan rezeki tapi dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat musolaku. Maka mati sajalah ia seperti orang Yahudi atau seperti orang Nasara. Yang lebih baik kurban dulu didahulukan, setelah itu akikah. Akikah waktunya kapanpun. Kemudian boleh enggak diganti dengan uang? Enggak boleh. Kan sekarang lebih baik mereka mendapatkan uang, ya kasih kambing kasih uang itu lebih baik. Beli kalau mau tahu lebih baik ya. Ini kan mau pilih yang lebih baik, lebih afdol. Ya kasih dua-duanya, kasih kambing, kasih di atasnya amplop. Amplop tok sak duwike. Sak uangnya ya. Nah, itu lebih baik. Tidak bisa diganti dengan uang. Ini orang kaya kadang-kadang sulit mau cari kambing, mau beli, mau enggak sulit. Islam itu mudah. Ente cukup mewakilkan kepada 1 orang, panggil orang yang ngerti, aku wakilkan kamu untuk beli kambing, sekaligus untuk niatnya, sekaligus sak menyembelihnya, sak membagikannya. Wis, enggak melu apa-apa, kek ono duit tok, tuku wis. Selesai, kamu enggak perlu melakukannya, tapi kamu dapat pahalanya. Kamu sudah melaksanakan sunnahnya. Paham ya? Enggak boleh diganti dengan uang. Kemudian boleh enggak menyimpan daripada daging hewan kurban itu melebihi daripada tanggal 13? Ya boleh. Setelah dia laksanakan. Tapi itu untuk yang bukan untuk hewan kurban yang wajib ya. Seandainya saya menyembelih hewan kurban.
Kemudian yang wajib sudah saya keluarkan. Sisanya saya taruh di kulkas sampai 1 bulan, nggak apa-apa. Atau orang-orang yang mendapatkan ya daripada hewan kurban dari daging kurban daripada orang sampai banyak taruh kulkasnya sampai berbulan-bulan, nggak apa-apa. Bukan berarti harus semuanya dimakan sampai tanggal 13. Ya murus-murus akhirnya ya. Kemudian menyembelih hewan kurban melebihi daripada batasnya, maka hukumnya tidak sah. Melebihi daripada batas waktunya, ya tidak sah. Tanggal 14 menyembelih hewan kurban, ya tidak sah. Itu apa hukumnya? Tidak sah. Tapi kalau itu kurban yang nadar, maka tetap wajib dilaksanakan. Tapi apa jatuhnya qadha. Kalau itu kurban yang wajib. Kalau berkurban untuk orang yang sudah meninggal, dilihat pernah wasiat apa enggak? Oh pernah wasiat, boleh. Oh, orang tuanya sebelum meninggal, nak bekon ono rezeki, ya kalau kamu mau berkurban, niatno kayak aku pisan. Enggak apa-apa. Berarti sudah pernah wasiat. Sudah pernah memberi izin. Berarti apa? Boleh. Kalaupun dia sudah meninggal setiap tahun mau niatkan untuk orang tuanya sudah meninggal, boleh. Kenapa? Sudah pernah wasiat. Sudah pernah memberi izin. Tapi kalau enggak sah. Lalu siapa saya ini pingin ngasih daripada pahala kurban untuk orang tua saya. Niat kurban untuk kamu, niatkan pahalanya untuk orang tua. Tasyrik sawab namanya. Jadi niat apa? Seperti kita baca tahlil ya, Pak. Setelah baca tahlil Yasin, tahlil semuanya apa? Allahumma ja'al wa usil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim ila arwah fulan. Pahalanya kita hadiahkan kepada mereka. Sampai enggak? Sampai. Kita niatkan setelah hewan kurban kita pahalanya untuk siapa? Orang tua kita. Boleh. Lebih baik ini yakin sahnya dan yakin nyampinya daripada tetap ya mungkin ada pendapat mengatakan sah walaupun tidak wasiat, tapi kan resiko. Ada pendapat mengatakan tidak sah. Yang muktamad malah hukumnya tidak sah kalau tidak wasiat. Karena itu apa? Ya lebih baik dia hadiahkan pahalanya saja. Nah, ini yang perlu juga hati-hati, jangan menyembelih hewan kurban di halaman masjid ya. Halaman masjid enggak boleh. Kalau itu masjid, wakaf masjid untuk sholat malah haram, enggak boleh. Masuk najis lah. Kalau halamannya gimana? Kalau halamannya dilihat kalau itu miliknya masjid ya atau orang menghadiahkan untuk masjid, maka hukumnya apa? Enggak boleh kecuali kalau dia menyewa. Kecuali kalau dia menyewa. Milik masjid ini seperti tempat parkiran milik masjid. Disembelih di situ tapi nyewa. Ya nyewa sewajarnya. Biasanya apa? Ujratul misalnya berapa? Biaya biasanya kalau nyewa ya per hari atau ya per jam atau apa? Berapa biasanya? Ya itu disewa. Masuk kas masjid. Boleh pakai alat-alat masjid? Tak boleh. Itu pun boleh di halaman masjid dengan syarat tidak mengganggu orang yang ibadah di masjid. Kemudian tidak memakai alat-alat masjid. Pakai tikernya masjid gak boleh. Paham ya? Nah, ini harus diperhatikan untuk masalah ini. Tapi kalau halaman masjid ini tidak diketahui, ini apakah milik masjid atau untuk manfaat maslahah amma, maslahah umum atau enggak tahu. Ya apa ini hukumnya? Maka melihat kebiasaan. Melihat kebiasaan. Kalau memang ini diberikan hadiah untuk masjid tapi untuk maslahah masjid. Untuk maslahah amma, umum. Untuk maslahah umum. Berarti boleh untuk disembelih hewan kurban di situ. Tapi kalau tidak diketahui ini untuk maslahah umum atau enggak, maka dilihat orang di sana itu biasanya di daerah itu biasanya melakukan apa di sana? Oh, biasanya mulai tahun dulu berkurban di situ. Ya sudah boleh. Mengikuti kebiasaan orang-orang sebelumnya. Tapi kalau memang itu tidak diketahui, itu untuk masalah umum atau enggak. Nah, intinya berarti apa? Hati-hati kalau berkurban di halaman masjid. Baik. Kemudian berkurban diberikan kepada non-muslim, enggak boleh. Diberikan kepada non-muslim enggak boleh. Walaupun ya dijual kepada orang non-muslim, enggak boleh. Hati-hati orang fakir miskin. Ketika dia dapat hewan kurban dijual kepada orang non-muslim, enggak boleh. Walaupun dijual enggak boleh. Kenapa? Karena berkurban itu bukan karena ini ngajak permusuhan dengan orang ya non-muslim, bukan. Ya kita ini punya aturan dalam agama ini punya aturan sendiri. Di antaranya apa enggak boleh karena itu alasannya apa? Diafatullah.
Diafatullah, apa? Jamuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang muslim. Jamuan untuk apa? Orang-orang muslim dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada pendapat yang memperbolehkan, ada pendapat. Tapi lebih baiknya apa? Untuk supaya aman, kalau kita mau ngasih kepada orang muslim, lebih baik apa? Beli aja kambing satu untuk diberikan kepada non muslim, bukan kurban. Itu lebih baik ya, supaya aman hewan kurban kita, pahalanya supaya sempurna. Ya, karena apa? Kalaupun mengikuti pendapat yang memperbolehkan, resiko Mas. Kita ini kalau dalam urusan agama itu kalau bisa Pak ihtiyat, cari jalan yang selamat daripada pendapat walaupun madzhab lain. Aman gitu loh. Itu lebih baik. Namanya apa? Ihtiyat. Itu jalan yang berhati-hati dalam urusan apa? Fikih.